Baik, kita akan bahas mengenai MMR. Biasanya orang, mengatakan mixed method research ya gampangnya MMR begitu ya. Jadi mixed method research itu pada dasarnya kita sering, menggunakan desain ini, tetapi apakah sudah, kualitasnya sudah sesuai atau belum, seperti itu ya, MMR-nya. Karena kita tidak melihat sampai ke detail appraisal-nya, tapi, nanti saya akan bahas mengenai di mixed method itu harus seperti apa. Karena di mixed method itu ada fenomena yang, dipotret dari, sisi kualitatif, masalah kualitatif yang mau kita, eee eee gali yang mau kita, verifikasi dan pendekatan kualitatif yang akan kita gali, seperti itu kan? Jadi pendekatan misalnya, di sini di dari tampilan depannya mungkin kita tidak pernah tahu di dalamnya ada masalah apa, ada pelayanan yang seperti apa. Nah, yang tahu kan, di dalamnya. Di situ ada data yang banyak. Mungkin menggunakan kuanti itu akan didapatkan. Nah, tetapi kita akan lihat gambar di dalam ini, antara para pasien dengan emosi yang mungkin kita tidak pernah tahu begitu ya. Nah, itu kan menggunakan kualitatif pendekatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini fenomena ini saya ingin membawa Bapak Ibu bahwa masalah yang bisa kita angkat untuk diiris gitu ya menggunakan pendekatan mixed method, kita akan mulai dari pertanyaan kualinya apa, pertanyaan kuantinya apa. Sebenarnya itu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti pada saat memotret fenomena yang akan diambil, riset question-nya juga atau tujuan penelitiannya sudah tergambarkan. Oh ya tujuan satu ini kuanti, oh tujuan 2 ini kuali, seperti itu sudah terlihat begitu ya. Karena kita biasanya kan, sudah langsung, tahu masalahnya seperti tadi, masalah di lapangan itu seperti itu fenomenanya, nanti sudah di mindset kita sudah muncul mind map-nya gitu ya, ini masalah services kah, masalah healthcare-nya kah, masalah passion-nya kah, begitu kan? Sehingga kita sudah langsung, bisa menentukan ini masuk ke kuanti kah, atau masuk ke kuali kah, gitu ya. Jadi, saya yakin Bapak Ibu pada saat melihat fenomena tadi, mind map-nya sudah muncul begitu ya. Oh iya ini terkait pasien misalnya, pasiennya ini terkait apanya, terkait pemberian obatnya kah, atau terkait patient safety-nya kah, terkait apa. Jadi mind map-nya tuh sudah langsung ter termunculkan di pikiran kita. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa menuangkan, nantinya saya akan pilih mana pendekatannya, ranahnya di kuanti, kuali, atau mau mix method seperti tadi. Oke, sekarang kita lihat, kenapa sih mix method ini perlu dilakukan begitu ya, karena memang kombinasi pendekatan kuali dengan kuanti ini, itu menghasilkan pemahaman yang, lebih baik. Jadi kita bisa lebih komprehensif mendapatkan informasi. Jadi misalnya tadi, tujuan saya bukan hanya memperoleh, membuat bahan ajar saja, tapi saya ingin, menerapkan ke mahasiswa, kemudian dari mahasiswa itu dirasakan apakah bermanfaat atau tidak sistem yang saya buat. Nah, di situ kan jadi lebih komprehensif. Jadi di sini tujuannya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di masing-masing, desain tadi. Jadi kalau di kuanti kita tidak bisa mendapatkan, emosinya atau tidak mendapatkan persepsinya, nah tambahkan dengan kuali. Sedangkan kalau di kuali kita tidak bisa mendapatkan generalisasi dari suatu penelitian, berarti tambahkan kuanti. Nah, dikawinkanlah antara kuali dengan kuanti. Begitu ya gambarannya ya. Jadi mixed method ini untuk menjembatani kelemahan dari masing-masing, desain. Nah, tujuan dari mixed method pada dasarnya kita akan ketemu dengan, 5 ini. Sebenarnya mixed method itu tujuannya di penelitian mau, apa yang mau kita capai. Nah, kita mau melakukan triangulasi atau kita mau mengkonfirmasi ke semua, ke metodenya, ke
ke subjeknya seperti itu. Kalau tujuannya mau komplementer, jadi mau, ini ya, apa namanya, samaan, jadi ada yang tambahannya tadi yang utama dengan ada yang tambahannya, jadi semuanya dapat. Nah itu di concurrent bisa, di sequential bisa. Kalau sequential berarti jalannya kuanti dan jalannya kuali bersamaan. Atau mau mengembangkan, tadi mengembangkan apa deh, mengembangkan, develop, saya tadi mau mengembangkan suatu sistem, begitu ya. Sistem informasi kah, atau mau bikin prosedur kah di rumah sakit, begitu ya. Sekarang bagaimana pelaksanaannya, di sini umumnya ya kombinasi. Kombinasi antara kuanti dengan kuali, di sini, kita bisa mulai dari yang kuantinya. Misalnya saya akan, lakukan dulu RCT, begitu ya. Saya akan lakukan, eee eee, pe eksperimen untuk melihat efektivitas, pembelajaran begitu ya, pembelajaran pada mahasiswa. Nah, setelah saya eksperimenkan, saya melihat efektivitas strategi pembelajaran tadi, kemudian saya akan lakukan pendekatan kualitatif, begitu. Nah, kualitatifnya pakai apa? Saya pakai case study aja. Ya kan, saya ambil, perwakilan dari mahasiswa, misalnya mahasiswa yang ada di semester 1, semester 2 seperti itu. Nggak usah banyak-banyak, karena kalau di kualitatif kan tidak memerlukan, eee, sampel yang banyak atau partisipan yang banyak. Nah, begitu juga, jadi Bapak Ibu bisa milih, mulainya berjalannya dari kuanti dulu atau kuali dulu, tapi harus jelas pemilihan, desainnya. Jadi jangan sampai pada saat menentukan, mix method, desainnya nggak jelas, mohon itu diperhatikan. Atau Bapak Ibu awalnya mau pakai penelitian review dulu, scoping review misalnya. Gitu ya, kuantinya pakai scoping review. Nah, dari hasil scoping review, saya akan, etnografikan atau saya akan grounded teorikan, itu juga bisa. Karena selama ini, orang mixed method itu terkesan hanya penelitian ini saja, penelitian apa, penelitian yang terkait, langsung primer ke pasien atau primer ke manusia, tapi penelitian reviewnya jarang dipakai, padahal bisa juga dipakai. Gitu ya, jadi mixed method pun, terbuka untuk kuantinya menggunakan penelitian review, entah itu systematic review misalnya begitu ya, kemudian dilanjutkan dengan kualitatif, itu memungkinkan. Nah, ini contoh yang real di lapangan, prosedurnya. Jadi misalnya, tahap pertama, nah bulan pertama kualitatif dulu dikumpulkan, kemudian analisisnya, kemudian nanti dapat instrumennya yang ready untuk testing. Terus tahap kedua, 4 bulan kedua ini misalnya penelitian setahun gitu ya, ya setahun lah anggaplah. Nah, ini tahap kedua, bikin, pengumpulan data, melakukan testing untuk instrumennya, kemudian dianalisiskan. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Jadi nanti di sini fase pertama metodenya yang kualitatif nanti kan, pakai in-depth interview, kemudian, analisisnya nanti, inilah, analisis tema dan sebagainya. Nah, ini nanti digeneralisasi. Nah, ini, nanti hasil akhirnya harus jelas nanti dapat apa dari kualitatif, kemudian lanjut masuk ke mixed method, metode berikutnya. Kalau dari sini tergambarkan nggak? Ini dalam bentuk timeline ya. Nah, ini kalau penelitiannya lengkap, ada tahap pertama kuali, tahap pertama kuali, tahap kedua kuanti. Ini kalau pakai, eksploratory ya. Kalau eksploratory berarti kuali dulu awalnya, yang kuanti, berikutnya. Oke. Nah, ini sekarang dari mixed method itu kan perlu, kejelasannya yang benernya apa sih ya yang harus masuk di sana. Nah,
Bapak Ibu nanti bisa lihat untuk mengetahui, eee, apa namanya, metode, tools-nya ya, tools untuk melihat, kebenaran dari mixed method itu bisa pakai GBI atau, mixed method appraisal-nya dari sini. Begitu? Baik, saya tutup dengan baca hamdalah.